Teman-teman, selamat datang lagi di Paras Learning. Hari ini saya bakal mengajarkan kamu untuk ngelakuin tes kepribadian lagi seperti yang sebelumnya biasanya udah saya lakukan. Jadi sebelumnya saya rencananya akan melakukan tes kepribadian setiap seminggu sekali, ya di situs gratisan sih. Tapi ternyata belum terrealisasikan dan hari ini saya akan ngelakuin tes kepribadian lagi. Langsung aja kita buka situs namanya 16 personality. Ini linknya, langsung aja kita klik. Ini agak berisik ya teman-teman. Jadi laptop saya beberapa hari ini suaranya berisik banget. Mungkin karena penggunanya yang berat. Jadi ini agak mengganggu juga suaranya. Jadi teman-teman bisa dong, langsung aja ya teman-teman kita klik ikuti tes. Teman bisa dong subscribe terus biar channel ini bisa ngasilin, biar bisa beli PC kan, upgrade. Iya. Oke, langsung aja kita mulai tesnya. Jadi ini bacaannya. Teman-teman yang buat nyoba ada linknya di deskripsi. Jadi langsung aja, Anda merasa kesulitan memperkenalkan diri ke orang lain, ya setuju. Karena saya kadang ngerasa kesulitan juga. Anda sering tenggelam dalam pikiran sehingga Anda mengabaikan dan melupakan sekeliling Anda. Saya setuju. Anda mencoba menjawab email Anda sesegera mungkin dan tidak tahan melihat kotak masuk yang berantakan. Saya setuju. Anda mudah untuk tetap santai dan fokus bahkan saat berada dalam tekanan. Ya, saya setuju. Anda tidak biasa memulai percakapan. Setuju banget. Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena ingin tahu. Tidak setuju. Saya biasanya emang suka melakukan sesuatu bukan karena ingin tahu aja sih. Anda merasa lebih unggul dari orang lain. Saya tidak setuju. Menjadi orang yang teratur lebih penting bagi Anda daripada menjadi orang yang mudah beradaptasi. Setuju. Anda biasanya sangat termotivasi dan bersemangat. Biasa sangat termotivasi dan semangat. Setuju. Memenangkan debat tidak terlalu penting bagi Anda dibandingkan memastikan tidak ada orang yang marah. Setuju. Anda sering merasa seolah-olah Anda harus menjustifikasi diri Anda kepada orang lain. Setuju. Lingkungan ruangan tempat sangat rapi. Saya tidak setuju. Sebenarnya rapi ini beda orang beda sih. Saya bilang rapi tapi penilaian orang lain nggak rapi kan, itu emang selalu berbeda gitu. Anda tidak keberatan menjadi pusat perhatian. Saya tidak setuju. Saya malu malah. Anda menganggap diri Anda lebih praktis daripada kreatif. Saya tidak setuju. Orang jarang dapat membuat Anda marah. Setuju. Rencana perjalanan Anda biasanya benar-benar matang. Setuju banget. Anda sering kesulitan menghubungkan perasaan orang lain. Saya tidak setuju. Suasana hati Anda dapat berubah dengan cepat. Setuju. Berikutnya. Dalam suatu diskusi, kebenaran harus lebih penting daripada sensitivitas orang lain. Setuju. Anda jarang merasa khawatir mengenai bagaimana tindakan Anda mempengaruhi orang lain. Saya tidak setuju. Gaya kerja Anda lebih dekat dengan lonjakan energi yang acak daripada pendekatan metodis dan terorganisir. Tidak setuju. Anda sering merasa iri terhadap orang lain. Setuju. Buku atau permainan video yang menarik seringkali lebih baik daripada acara sosial. Setuju. Mampu mengembangkan rencana dan tetap berpegang rencana itu ada bagian yang penting dari setiap proyek. Setuju. Anda jarang terhanyut oleh fantasi dan ide. Saya tidak setuju. Saya sering banget. Anda sering merasa tenggelam dalam pikiran saat Anda berjam-jam. Setuju. Jika seseorang tidak menjawab email Anda dengan cepat, Anda mulai khawatir. Apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah? Setuju. Sebagai orang tua, Anda ingin anak Anda tumbuh sebagai anak yang baik, bukannya yang cerdas. Saya tidak setuju. Anda tidak membiarkan orang lain mempengaruhi tindakan Anda. Saya tidak setuju. Saya biasanya perlu diskusi dulu sama orang lain gimana itu hasilnya, gimana rencananya. Impian Anda cenderung fokus pada dunia nyata dan peristiwanya. Setuju banget. Tidak perlu waktu lama bagi Anda untuk terlibat di tempat kerja Anda. Saya tidak setuju. Anda lebih merasa sebagai pembuat perbaikan alami daripada perencana teliti. Saya setuju. Saya tidak setuju. Emosi Anda lebih mengontrol Anda daripada mengontrol emosi Anda. Saya tidak setuju. Anda menikmati acara sosial yang melibatkan kegiatan dengan pakaian khusus atau bermain peran.
Tidak setuju. Anda sering menghabiskan waktu mengeksplorasi ide yang tidak rasa dan tidak praktis tetapi menarik. Setuju. Anda lebih senang berimprovisasi daripada menghabiskan waktu menyiapkan. Saya tidak setuju. Saya biasanya rencana dulu, direncanain. Anda adalah orang yang relatif penyendiri dan pendiam. Setuju. Jika Anda memiliki bisnis, Anda merasa kesulitan memberhentikan karyawan yang loyal tapi saya tidak setuju. Anda sering merenungi. Saya setuju. Anda sering merenungi alasan keberadaan manusia. Saya tidak setuju. Saya jarang sih mikir. Logika lebih penting daripada perasaan jika terkait dengan membuat keputusan penting. Ya, saya setuju. Tetap membuka opsi Anda lebih penting daripada memiliki daftar yang harus dilakukan. Setuju. Jika teman Anda bersedih karena sesuatu, Anda mungkin lebih memberi dukungan emosi daripada menyalahkan cara untuk mengatasi masalahnya. Tidak setuju. Saya pasti bantulah buat cari ini lebih baik gini-gini. Anda jarang merasa tidak aman. Saya setuju apa tidak setuju jawabannya. Agak kedistrak teman-teman. Anda jarang merasa tidak setuju. Anda merasa tidak aman. Tidak setuju. Anda tidak merasa kesulitan membuat jadwal waktu dan tetap berpegang padanya. Saya setuju. Benar lebih penting daripada kooperatif jika berkaitan dengan kerjasama tim. Ya, saya setuju banget. Anda berpendapat bahwa pandangan setiap orang harus dihormati tanpa memandang apakah pandangan tersebut didukung fakta. Tidak. Ya, kalau menghormati emang harus sih dihormati. Anda merasa lebih bersemangat setelah menghabiskan waktu bersama-sama. Setuju sih. Anda sering salah menaruh tempat barang Anda. Saya tidak setuju. Anda melihat diri Anda secara emosional sangat stabil. Ya, saya setuju. Pikiran Anda selalu membayangkan ide terencana belum dieksplor. Saya setuju banget. Anda tidak menyebut diri Anda sebagai seorang pemimpi. Saya juga menyebut diriku pemimpi. Anda biasanya merasa kesulitan untuk rileks saat berbicara di depan. Saya setuju banget. Biasanya Anda lebih mengandalkan pengalaman Anda daripada imajinasi Anda. Setuju. Anda terlalu khawatir tentang anggapan Anda. Saya setuju. Jika ruangan penuh, Anda berada dekat dengan dinding, menghindari bagian tengah. Setuju. Anda cenderung berleha-leha sampai tidak cukup waktu. Saya tidak setuju. Anda merasa sangat gelisah dalam situasi yang membuat tertekan. Anda yakin bahwa lebih bermanfaat disukai daripada menjadi orang yang berkuasa. Setuju, karena punya power dan disukai orang. Anda selalu tertarik dengan benda-benda yang tidak seperti buku seni. Ya, setuju. Anda sering mengambil inisiatif. Tidak setuju. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Apakah hasilnya advokat? Sepertinya minggu lalu advokat juga apa ya teman-teman? Kayaknya berubah teman-teman. Oke, nanti kita cek aja video yang minggu kemarin dapatnya apa gitu. Kalau sekarang INFJ extrovert banget, introvertnya 76%, visionernya 62, sifatnya emosional 79%, perencanaan, tegas, waspada. Ini bisa nanti saya baca sendiri aja, tidak perlu saya bacakan. Dan orang-orang yang ini adalah Nelson Mandela, Marie Kondo. Oke teman-teman, sekian ya teman-teman. Saya rasa cukup. Setelah kita melakukan tes ini, mungkin kita akan coba lagi di beberapa minggu ke depan bagaimana hasilnya gitu. Sekian teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton. Have a nice day. Keep learning and stay always.